Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Didi Kurniawan, Ramadan Fitra Arazi, Andra Epsani, Nindisha Putri Gyanagita, Falah Rafidah, Tilza Yugi Salsabila, dan Vira Putri Kurniawan yang akan menjelaskan mengenai plankton laut. Apa itu plankton laut? Plankton laut merupakan kelompok-kelompok organisme yang hanyut bebas dalam laut dan sangat lemah daya renangnya, sehingga mereka sama sekali dikuasai oleh gerakan-gerakan air. Plankton berasal dari bahasa Yunani yaitu planktos, yang berarti pengembara atau hanyut. Jenis-jenis plankton laut. Yang pertama yaitu fitoplankton. Fitoplankton adalah jenis plankton yang sering disebut mikroalga mirip dengan tanaman terestrial karena memiliki klorofil dan membutuhkan sinar matahari untuk hidup dan berkembang. Fitoplankton dapat digunakan sebagai indikator kontaminasi dan kualitas air. Hal itu dapat terjadi karena fitoplankton akan terhambat populasi dan proses fotosintesisnya karena pencemaran air tempat tinggalnya. Fitoplankton bersifat seperti tumbuhan, seperti diatom. Yang kedua yaitu zooplankton. Zooplankton adalah jenis plankton mikroskopis yang hidup pada tubuh air dan mengandalkan arus air sebagai transportasinya. Zooplankton adalah makanan penting untuk ikan dan dapat mengevaluasi pencemaran air tempat mereka tinggal. Zooplankton bersifat seperti hewan, seperti radiolaria dan foraminera. Contoh plankton laut. Yang pertama, Dunaliella sp. Morfologi. Dunaliella sp memiliki bentuk sel yang bervariasi yaitu elips, bulat telur, dan silinder tergantung konsentrasi kadar garam lingkungan dan mempunyai dua flagela yang sama panjang. Dunaliella sp memiliki struktur sel yang terdiri dari kloroplas, pirenoid, fokula inti, dan nukleus. Dunaliella sp memiliki panjang 2-28 mikrometer dan lebar 1-15 mikrometer. Habitat. Habitat Dunaliella sp banyak ditemukan pada perairan laut, danau, dan rawa. Salinitas yang optimum untuk pertumbuhan mikroalga ini berkisar antara 20-35 ppt dengan suhu antara 10-30 derajat Celcius dan pH 9-10. Peranan Dunaliella sp. Sebagai pakan untuk larva ikan atau udang serta zooplankton, karotenoid dimanfaatkan zat pewarna aditif, antioksidan, sebagai provitamin A, sebagai obat anti-aging, dan sebagai sistem imun. Yang kedua ada Navicula sp. Morfologi. Navicula sp tersusun dari bahan kersik. Navicula sp memiliki bentuk lonjong, menguncup kedua bagian ujungnya, berwarna kecoklatan, memiliki dinding sel sebelah dalam tanpa sekat, mempunyai sentral nodul dan polar nodul. Navicula sp mempunyai bentuk talus dari depan berbentuk seperti perahu, sedangkan dari samping tampak seperti kotak, hipoteka dengan bagian tutup apoteka. Peranan. Navicula sp mempunyai peranan yang pertama sebagai bahan penggosok, kedua isolasi dinamis, ketiga bahan campuran semen, keempat sebagai penyerap nitrogliserin pada bahan peledak. Habitat Navicula sp. Umumnya Navicula sp hidup di air tawar dan di air laut, serta tempat-tempat yang lembab. Yang ketiga yaitu Nitzschia sp. Morfologi. Nitzschia sp memiliki tubuh bagian tengah dengan ukuran yaitu 25 mm. Bagian tengah tubuh Nitzschia sp terdapat kloroplas dan inti sel. Kemudian pada kedua sisinya terdapat sel yang memanjang dan elastis. Nitzschia sp memiliki kloroplas, nukleus, dan beberapa jenis di antaranya mempunyai flagela. Dinding sel Nitzschia sp tersusun atas selulosa, tetapi ada beberapa jenis yang tidak memiliki dinding sel. Habitat Nitzschia sp. Habitat Nitzschia sp dapat hidup pada salinitas terendah 6 ppt dan tertinggi 48 ppt. Kemudian suhu
antara 5 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan kisaran pH yang optimum untuk mendukung kehidupan fitoplankton tersebut di perairan laut adalah 8,2 sampai 8,7. Peranan Nitzschia sp. Yang pertama yaitu sebagai produsen primer. Yang kedua, digunakan sebagai pakan alami untuk larva yang termasuk organisme laut seperti krustasea, bivalvia, larva ikan, udang, kerang, dan ikan. Contoh plankton laut yang keempat yaitu Oscillatoria sp. Tubuh Oscillatoria sp berbentuk silinder, memiliki bentuk filamen panjang yang lurus, ujungnya tidak runcing atau tumpul, terlihat seperti bersegmen-segmen, berwarna hijau tua, dan dapat bergerak dengan cara berseluncur. Habitatnya yaitu di perairan tawar, perairan laut, dan sumber air panas. Selain itu, Oscillatoria dapat ditemukan di substrat subaerial yang lembab. Peranan positif dari Oscillatoria sp adalah sebagai produsen primer, pakan ikan, dan memberikan warna pada danau saat terjadi blooming. Sedangkan peranan negatif dari Oscillatoria sp yaitu menyebabkan batu menjadi licin dan dapat menghalangi masuknya udara serta sinar matahari ke dalam perairan. Selanjutnya yaitu Copepoda. Morfologinya yaitu merupakan organisme yang bersifat planktonik, yang pada umumnya merupakan organisme suspension feeders. Copepoda dewasa dapat berukuran antara 1-5 mm. Tubuh Copepoda berbentuk silindrikonial, di mana anteriornya lebih lebar. Bagian depan meliputi dua bagian yakni cephalothorax dan abdomen, yang lebih kecil dibandingkan cephalothorax. Pada bagian kepala memiliki mata di bagian tengah, dan antena yang pada umumnya sangat panjang. Untuk peranannya sendiri yaitu Copepoda kaya akan protein, lemak, asam amino esensial yang dapat mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan daya tubuh serta mencerahkan warna pada udang dan ikan. Kandungan DHA-nya yang sangat tinggi dapat menyokong perkembangan mata dan meningkatkan derajat kelulusan hidup larva. Copepoda juga mempunyai kandungan lemak polar yang tinggi dibandingkan dengan artema sehingga dapat menghasilkan pigmentasi yang lebih baik bagi larva ikan. Untuk habitatnya yaitu Copepoda hidup di air tawar, payau, dan laut, hidup pada salinitas 25-35 ppt, hidup pada suhu 17-30 derajat Celcius, dan pH-nya kurang lebih 8. Meskipun Copepoda dapat ditemukan hampir di mana-mana, termasuk air, tersedia sebagian besar lebih dari 12.000 spesies yang dikenal hidup di laut. Plankton yang keenam yakni Gymnodinium sp. Gymnodinium sp memiliki morfologi bentuk tubuh oval, memiliki dua flagela serta memiliki karakteristik mirip tumbuhan dan hewan. Namun organisme ini tidak memiliki dinding sel. Beberapa Gymnodinium sp bercahaya yang bisa mewarnai air menjadi kuning atau merah. Terdapat lekukan pada tubuh selnya dan terdapat pula butir-butir kromatin yang berupa untayan. Hal ini merupakan ciri khas dari alga api. Habitat. Biasanya Gymnodinium sp hidup pada daerah fotik, menerima sebagian besar nutrisi dari aktivitas upwelling. Umumnya hidup pada kisaran suhu 1-35 derajat Celcius. Beberapa dapat ditemukan pada air tawar dan air asin. Peranan dari Gymnodinium sp yakni sebagai produsen primer, dapat menyebabkan red tide, menghasilkan toksin yang dapat menyebabkan keracunan, serta sebagai food completion ikan. Plankton yang ketujuh yaitu Tetraselmis sp. Morfologi. Tetraselmis sp merupakan alga bersel tunggal, berbentuk oval elips, dan memiliki 4 buah flagela. Flagela ini bergerak secara aktif seperti hewan. 4 buah flagela pada ujung depannya yang berukuran 0,75 sampai 1,2 kali panjang badan dan berukuran 10 x 6 x 5 mm. Sel-sel Tetraselmis sp berupa sel tunggal yang berdiri sendiri, ukurannya 7 sampai 12 mm. Inti sel jelas dan kecil serta dinding sel mengandung bahan selulosa dan pektosa. Tetraselmis sp memiliki klorofil sehingga berwarna hijau cerah dan dipenuhi plastik kloroplas. Habitat. Habitat Tetraselmis sp bersifat kosmopolit yang dapat tumbuh di mana-mana, kecuali pada tempat yang sangat kritis bagi kehidupan.
Alga ini dapat tumbuh pada salinitas 15-35 ppt. Kisaran suhu 25-28 derajat Celcius merupakan suhu yang optimal untuk pertumbuhan Tetraselmis sp. Peranan Tetraselmis sp diantaranya sebagai pakan ikan, makanan kesehatan bagi manusia, bahkan campuran kosmetik, dan yang terakhir, biofilter dalam menanggulangi limbah organik.